Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan antara pimpinan DPR, pimpinan Balag dan Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan Kadin terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Selain menjawab pertanyaan terkait hasil pertemuan, juga menjawab beberapa pertanyaan lain seperti wacana pembukaan bioskop. Maki menyebut Jaksa Pinangki belum pernah menggunakan baju tahanan. Novel Baswedan dinyatakan positif corona dan Jen Kopassus diganti dengan ex Paspamres Jokowi. GTP melaporkan. Sebenarnya satu sama lain itu ada yang sama, ada yang juga kemudian mendekati kesamaan, tetapi perlu kemudian makanya perlu komunikasi, ada DPR di situ untuk supaya itu menjadi titik temu. Salah satunya apa? Ya salah satunya misalnya tentang bagaimana jaminan hari tua buruh kan gitu. Nah rupanya para pengusaha ini juga memikirkan itu, tapi kemudian supaya tidak memberatkan buruh dan pengusaha, mereka juga ada solusinya. Itu yang terobosan baru dilempar ke kami tadi, itu saya pikir ya kita apresiasi, karena kalau kita kasih ke teman-teman Federasi Serikat Pekerja pasti mereka setuju. Itu kira-kira makanya pentingnya komunikasi. Ke depan rencananya pertemuan dengan pengusaha ini akan berlanjut lagi sampai? Ya sama, ke depan bertemu dengan tim perumus konfederasi kita akan terus, bertemu dengan para pengusaha kita terus. Soal yang bioskop tuh Mbak, kalau kan sekarang kan ada rencana untuk bukan lagi bioskop, sedangkan di DKI Jakarta sendiri saat ini hampir semua kotanya zona merah dan juga tingkat penyebarannya juga semakin masif. Kalau pendapat abang? Memang dilihat kalau pembukaan bioskop itu di mall itu bisa menggerakkan perekonomian, karena dampaknya tidak hanya bioskop, tapi mall di mana bioskop berada itu kemudian juga akan menjadi hidup perekonomiannya. Namun sekali lagi saya sampaikan bahwa kita harus melakukan penerapan COVID yang ketat, di mana mungkin social distancing-nya harus diatur, lalu kemudian kebersihannya harus lebih daripada di luar bioskop yang di mall. Karena kita tahu bahwa walaupun itu masih belum terbukti, itu kan udara dingin dari air conditioner itu katanya juga berpengaruh. Nah ini hal-hal yang begini memang mesti disikapi dengan protokol COVID yang ketat. Nah, terkait Jaksa Pinangki Pak, apa lebih baik dioper ke KPK yang menangani atau lebih baik di Kejagung aja atau gimana? Kan ada beberapa pihak yang menyarankan Saya nggak, jawabnya nggak ingin tuh, yang satu lagi dong. Oh ya udah yang baju tahanan. Ya. Jadi kalau menurut saya kita selalu jangan melakukan praduga berburuk sangka. Bahwa soal pakai baju tahanan tidak baju tahanan, menurut saya itu yang penting proses hukumnya itu bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Dan kalau kemudian Maki merasa bahwa ya prosesnya itu diragukan, ya dikawal dong. Kita sama-sama kawal, karena itu memang ya hak setiap warga negara untuk kemudian mengawal proses-proses, apalagi yang kemudian menarik perhatian masyarakat seperti ini. Kalau terkait ini Novel Baswedan kan terkena corona dan beberapa di KPK juga ada yang kena, itu ada saran, masukan atau komentar nggak Pak? Iya, pertama-tama kita turut prihatin terhadap Pak Novel Baswedan yang kemudian katanya positif COVID, dan juga beberapa penyidik KPK. Mari kita kemudian doakan semoga semua bisa pulih seperti sedia kala. Lalu yang kedua, kami himbau kepada pimpinan KPK, kalau sudah begini mungkin harus dilakukan tes swab massal untuk seluruh pegawai KPK. Lalu kemudian dalam mengikuti protokol COVID, mungkin dalam beberapa waktu gedung KPK harus disterilkan, dan kemudian mungkin protokol COVID-nya harus lebih diperketat. Pak, mau satu lagi, kan Danjen Kopassus diganti jadi Brigjen Hasan. Nah, Brigjen Hasan ini punya background sebagai Paspampres Pak Jokowi. Nah, melihat backgroundnya ini, tanggapan Bapak gimana sebagai DPR?
Presiden mempunyai kekuasaan tertinggi terhadap Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian. Saya pikir itu adalah hak prerogatif dari Panglima tertinggi untuk kemudian menempatkan orang-orang yang dianggap tepat untuk posisi tertentu.